merasa aman, kan? Dijaga oleh gembala, ya, sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Nah, harapan kita itu seperti ini, ya. Tetapi tidak selalu Tuhan itu membawa kita ke padang yang berumput hijau. Ini kontrasnya ya. Padang yang berumput hijau, langit yang biru, sejuk, banyak pohon. Kalau itu seekor domba, seekor rusa, ya, seekor kambing, mungkin bisa kenyang. Tapi bagaimana kalau dibawa ke padang gurun, panas, terik, gersang, nggak ada air, ya. Tapi kenyataannya kadangkala Tuhan tidak membawa kita ke padang yang berumput hijau, kadangkala Tuhan memimpin kita ke padang gurun. Ya. Di mana ayatnya? Oh, ada. Ketika bangsa Israel berseru-seru ketika mereka ditindas oleh orang Mesir, mereka berseru-seru, Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi dibawa kemana? Ketika dibebaskan dari perbudakan Mesir, itu kan sebuah mereka rayakan sebagai hari raya Paskah ya. Jadi Paskahnya orang Yahudi digenapi di dalam perjanjian baru dengan Paskahnya orang Kristen. Jadi Paskahnya orang Yahudi itu bagaimana mereka merayakan, ya, bahwa Yahweh melepaskan mereka dari perbudakan Mesir melalui Musa, ya, dan itu digenapi kelak di dalam Paskah 2000 tahun kemudian, bagaimana Yahweh membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa melalui Yesus Kristus, gitu kan? Nah, jadi ketika mereka berseru-seru karena perbudakan Mesir, mereka berseru-seru kepada Yahweh, dan Yahweh membebaskan mereka dari perbudakan itu. Ya. Dan mereka menjadi umat Yahweh, ditebus oleh Yahweh, dibebaskan dari perbudakan Mesir dengan tangan yang kuat. Ya, dengan tangan yang kuat, tulah bertubi-tubi kepada Firaun dan apa itu masyarakatnya. Wah, tulah bertubi-tubi itu kan dengan menunjukkan tangan yang kuat. Ya, dan mereka dilepaskan, dibawa ke padang gurun. Nah, di padang gurun pun awalnya ketika mereka belum masuk ke padang gurun, sampai terakhir itu Firaun itu betul-betul dihabisi. Laut terbelah, dihabisilah Firaun di sana dengan seluruh ininya. Nah, sejak itu mereka setelah lepas dari kejaran Firaun itu, Miriam mengambil rebana dan menari-nari, "Oh, kita lepas, sudah kita bebas." Wah, menari-nari Miriam ya, memimpin perempuan-perempuan. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu mereka uh, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Perjalanan mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kalau malam ada tiang api, kalau siang ada tiang awan. Ya, tiang awan bergerak, mereka harus bergerak. Tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Tetapi tiang awan dan tiang api ini memimpin mereka di padang gurun. Mereka tidak juga masuk ke tanah Kanaan. Nah, apa maksudnya? Ya, seringkali kita berpikir, wah ada tiang awan ya, wah ada tiang api ya, wah ada pimpinan Tuhan. Dan mereka sedang dipimpin ke menuju tanah Kanaan. Ada tiang awan, ada tiang api, ada pimpinan Tuhan di sana. Tetapi di tengah-tengah pimpinan Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat kemana Tuhan memimpin mereka. Tuhan memimpin mereka menemukan daerah di Masa dan Meriba di mana tidak ada air. Airnya pahit. Itu pimpinan Tuhan loh. Tuhan memimpin mereka ke padang gurun di mana tidak ada makanan. Dan mereka menggerutu. Apa nggak ada kuburan di tanah Mesir gitu kan? Sampai kita harus mati di sini karena nggak ada makanan. Dan terus mereka mengkhayal, wah dulu di padang di Mesir ada semangka, ada ini, wah di sini nggak ada ya gitu. Coba, pimpinan Tuhan tidak selalu ke padang yang berumput hijau terus. Kadangkala Tuhan memimpin kita dengan tiang awan dan tiang api yang menyatakan adanya kehadiran Tuhan, adanya pimpinan Tuhan justru ke padang gurun, di mana ada ular beludak, di mana ada
eh, tempat yang gersang, tidak ada air, bahkan ada air tapi airnya pahit. Bahkan ada musuh yang menghadang mereka. Mereka dipimpin ke padang gurun dan mereka bertemu dengan orang-orang Amalek. Mereka harus berperang. Mereka dipimpin ke padang gurun dan mereka nggak bisa makan, nggak ketemu makanan. Nah, apa tujuan Tuhan? Seringkali dalam hidup kita menyangka banyak orang Kristen pada umumnya punya konsep seperti agama-agama di luar sana. Bahwa kalau kita hidup benar, kalau kita baik-baik, kalau Tuhan itu sayang sama kita, maka Dia akan menjaga hidup kita. Kita nggak akan kekurangan, kita hidupnya baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik, keluarga kita baik-baik, pernikahan kita baik-baik gitu ya. Semuanya baik-baik saja, pekerjaan kita baik-baik, semua baik-baik saja, gajian tambah naik gitu ya. Sepertinya semua bunga ikut bernyanyi gitu ya. Keluar rumah semuanya ceria gitu. Nah, dan kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan seringkali kita bertanya, apa salahku? Atau mungkin kalau kita melihat orang yang bermasalah, kita akan menjudge gitu ya. Seperti sahabat-sahabat Ayub. Menjudge Ayub. Ayub, kamu pasti ada salahnya. Sampai kamu kayak begini nih dipukul Tuhan bertubi-tubi. Sampai kamu punya masalah bertubi-tubi kayak begini. Tapi coba kita renungkan. Ketika Israel ditebus oleh Yahweh dari Mesir, mereka dibawa tidak langsung masuk ke tanah Kanaan, tetapi ke padang gurun. Dan mereka ketemu masalah demi masalah demi masalah dan mereka berputar-putar di situ. Dalam tuntunan Tuhan. Ingat, dalam tuntunan Tuhan. Mereka dibawa ke sana, mereka dibawa ke sini. Mereka dalam tuntunan Tuhan yang berupa tiang awan dan tiang api. Ya. Nah, di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 5 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Jadi mereka berjalan di padang gurun, ingat atas kehendak Tuhan, dan memang Tuhan memimpin di mana mereka berhenti, di mana mereka berdiam. Bukankah itu atas kehendak Tuhan? Kalau tiang awan berhenti, mereka harus berhenti. Tiang awan bergerak, mereka harus bergerak. Selama 40 tahun. Apa maksudnya? Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi setelah Tuhan menebus orang Israel, ya, setelah Tuhan menebus kita mengenal Tuhan, kita jadi Kristen, seringkali kehidupan kita kok kayaknya lebih gampang gak jadi Kristen sungguh-sungguh ya. Kok kayaknya lebih susah ya sekarang mau jadi Kristen sungguh-sungguh gitu. Tapi memang itu adalah pimpinan Tuhan. Dengan maksud apa di sini? Ada tujuan Tuhan membawa kita, membentuk kita di padang gurun. Dengan maksud merendahkan hatimu. Mencobai engkau, mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Lihat, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi kadangkala kita masuk ke dalam keadaan yang pas-pasan, deg-degan. Aduh, waktunya bayar ini, waktunya bayar itu. Keluarga di Indonesia minta, waktunya bayar uang sekolah, waktunya bayar cicilan rumah. Tapi belum juga ada jalan keluar. Dan Tuhan tolong itu pas-pasan. Kontrak belum diperpanjang, gimana nanti ke depan? Seringkali kita dibawa Tuhan ke dalam hal yang keadaan yang deg-degan. Deg-degan gitu. Gimana besok? Gimana besok? Gimana besok? Tapi Tuhan memberikan makan mana kepada orang Israel di padang gurun. Setiap hari ada mana, setiap hari ada mana. Dan mereka tidak boleh ngambil lebih daripada apa yang mereka makan satu hari. Kecuali pada besoknya hari Sabat. Mereka boleh ngambil 2 kali lipat. Kalau sehari itu mereka ngambil lebih
daripada yang jatah makan mereka disisakan, maka itu akan menjadi busuk. Kecuali hari Sabat tidak jadi busuk. Ya. Jadi Tuhan membiarkan mereka cukup makan cukup, pas-pasan, nggak lebih, nggak kurang. Kok kayaknya nggak ada terobosan ya di ekonomi kita? Kok kayaknya nggak ada terobosan di keluarga kita, gitu ya? Pas-pasan semuanya. Tapi ada maksud Tuhan. Kenapa mereka ketika mereka sudah dilepaskan dari Mesir, kenapa mereka nggak langsung masuk ke Kanaan? Kalau dihitung-hitung, diperkirakan gitu ya, dengan berjalan kaki orang normal gitu ya, itu nggak 40 tahun loh dari Mesir ke Israel itu. Itu kalau jalan kaki normal 2 minggu. Kalau misalnya sama anak-anak, sama ternak, itu kan lebih lambat lagi ya, bawa ternak, bawa anak-anak, itu bisa 3 minggu. Jadi 2 sampai 3 minggu aja mereka kalau misalnya mereka mau jalan kaki. Ya malam tidur, istirahat, besoknya jalan lagi. Malam tidur, istirahat, besoknya jalan lagi kayak gitu. Itu 2 sampai 3 minggu. 3 minggu lah maksimal. Tapi kenapa harus 40 tahun? Ya. Mereka dipimpin tiang awan, mereka dipimpin tiang api, mereka dipimpin ke tempat-tempat yang gak ada air. Ya, menghadapi peperangan. Nah, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, demikian juga kita. Ketika kita menjadi Kristen, seringkali kok kita tidak melihat bunga-bunga bermekaran, pelangi indah di langit, tetapi kok sepertinya hujan, mendung, gelap. Bahkan seperti tidak ada kepastian hari esok. Kita seperti di padang gurun yang berbahaya, yang gak ada kepastian. Padang gurun kan gak ada makanan, gak ada tanah pertanian. Ya kan? Besok mau makan apa? Besok makan mana? Besok makan apa? Besok mananya datang lagi. Besok makan mananya datang lagi. Supaya apa? Di sini dididik Tuhan supaya kita mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan lagi ngedidik kita untuk tidak mengandalkan hal-hal yang materi saja. Kehidupan kita bukan hal-hal yang materi saja. Ya. Tetapi lebih daripada itu, kita diajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita diajar untuk hidup dulu nih di sini di dalamnya. Hidup dulu nih rohaninya. Dikasih makan dulu imannya. Tuhan gampang kok. Ternyata di padang gurun kan Tuhan gampang mendatangkan mana. Tuhan datangkan burung puyuh untuk mereka makan. Gampang buat Tuhan membuat mujizat. Ya, Firaun aja satu pasukan dibelah Laut Merah, diberhentikan airnya. Mereka bisa nyebrang, tapi waktu Firaun ngejar tertutup lagi airnya. Itu gampang buat Tuhan. Jadi buat Tuhan gampang untuk memimpin mereka langsung masuk tanah Kanaan, tanah yang penuh anggurnya besar-besar, berlimpah susu dan madu, sangat subur. Itu gampang. Mengubah keadaan kita itu gampang. Bahkan mungkin belum dirubah ke tanah Kanaan, mereka berjalan di padang gurun, tapi Tuhan juga bisa membuat padang gurun itu menjadi padang bukit berbunga, kan bisa saja. Itu gampang juga buat Tuhan, segampang menurunkan mana dari langit. Tetapi Tuhan tidak membuat seperti itu. Ya, Tuhan sedang mengajar manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi kalau keadaan kita saat ini, mungkin kita pengen terobosan di bidang rumah tangga, di bidang ekonomi, mungkin ada masalah dengan anak-anak kita, ada masalah dengan pekerjaan kita pengen terobosan, tapi tidak terjadi. Rasanya kok jalan pelan, nggak stuck sih. Ya bisa dilewati dari hari ke hari, bisa dilewati, tapi tidak ada sesuatu yang terobosan besar. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Seperti Tuhan mendetoks. Tahu ya detoks ya Bapak Ibu ya. Detoks itu kan kalau misalnya tubuh kita itu banyak lemak gitu ya. Ada orang detoks misalnya dengan makan sayur-sayuran 1 minggu.
Nanti makan buah-buahan 1 minggu. Nah, itu yang lagi ngetren gitu ya. Makan sayur-sayuran 1 minggu, minggu depannya buah-buahan gitu. Ada juga yang apa itu intermittent fasting kayak gitu, di detox. Orang puasa itu biasanya di detox. Ada sehingga dengan puasa, dengan pola makan yang dirubah ya, sayur nggak makan nasi, nggak makan daging, itu tubuhnya itu akhirnya direset kembali jadi sehat. Nah, Tuhan sedang mendetoks orang Israel dari pengaruh Mesir. Tetapi kita lihat bahwa dalam perjalanan mereka tetap ingat Mesir. Wah, di sana makan ada bawang pre, ada semangka, ada ini, ada itu. Ya, padahal di Mesir mereka jadi budak yang tertindas. Tapi mereka ingat Mesir. Wah, di sana begini, wah di sana begini. Mereka lupa kalau dulu mereka minta tolong sama Tuhan untuk dikeluarkan dari Mesir. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Mungkin kita dibawa, entah dibawa ke Hong Kong, entah dibawa ke Makau, entah dibawa ke Taiwan. Tuhan membawa kita ke dalam padang gurun. Ya. Nah, masalahnya adalah sebetulnya pelatihan Tuhan ini nggak mesti lama kok. Ini kan dikatakan ya, dengan ada maksud Tuhan untuk merendahkan hati, untuk mencobai, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Bukan Tuhan itu nggak ngerti apa yang ada di dalam hati kita, bukan. Tuhan itu maha tahu kok. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tetapi maksud semuanya ini, maksud setiap kesusahan, setiap ujian, maksudnya apa? Supaya kita ini tahu bagaimana sih karakter kita, layak nggak sih kita masuk Kanaan surgawi? Layak nggak sih kita jadi warga negara surgawi, ataukah kita masih warga negara dunia ini? Nah, begitu juga orang Israel. Apakah mereka masih seperti orang Mesir, ataukah mereka sudah layak menjadi suatu bangsa yang kudus, ya, bangsa pilihan Tuhan masuk ke tanah Kanaan, menjadi suatu bangsa tersendiri, dengan maksud merendahkan hatimu, ya, supaya nggak sombong. Kalau masalah cepat selesai, semua Tuhan gampang menyelesaikan dengan mujizat. Tapi kalau semua selesai cepat dengan mujizat, kita akan meremehkan. Ya kan? Misal nih ya, kalau di Indonesia nih lagi ngetren orang yang pinjol kayak gitu. Nah, orang yang pinjol itu kan nggak pikir panjang, karena bunganya besar. Terus begitu ditagih bingung, ya kan? Gampang kok buat Tuhan menyelesaikan dengan mujizat. Tapi kalau misalnya pinjol selesai, mujizat, merubah nggak? Kira-kira dia pinjol lagi nggak kalau ada sedikit permasalahan? Wah, waktu itu kan Tuhan selesaikan mujizat. Ini lagi nggak? Iya, pasti. Orang sakit. Ya, orang sakit misalnya. Sakit karena misalnya sering banyak minum gula gitu ya. Akhirnya sakit diabetes. Gampang buat Tuhan menyelesaikan? Oh, gampang, bikin mujizat buat Tuhan gampang. Tetapi kalau langsung diselesaikan, sementara karakternya belum bertobat, belum berubah, pasti dia begitu lagi kan? Udah nih, udah sembuh. Tapi karakternya belum kapok, belum berubah, belum bertobat. Terus ngapain lagi? Karena lidahnya masih suka yang manis-manis, cari cake lagi, cari minuman manis lagi gitu kan? Tidak membentuk menjadi karakter yang baru. Orang yang bertanggung jawab. Jadi segala pencobaan, segala ujian, sekolahnya Tuhan ini untuk membuat kita mengetahui sampai mana sih kita ini? Udah jadi seperti apa sih? Layak nggak sih kita ini? Bukan supaya Tuhan tahu, Tuhan maha tahu. Tapi kita yang seringkali nggak tahu. Seringkali kita sudah dengar pengajaran khotbah, udah kenyang tiap hari dengerin khotbah, ya. Kita udah tahu. Tapi apakah karakter kita sudah berubah? Pengetahuan kita mungkin udah ngerti ini benar, ini salah. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita harus mengampuni gitu ya. Sudah tahu. Diam, sudah tahu. Tapi coba
diperhadapkan secara langsung. Misal ketemu majikan yang cerewet, pelit, jahat, mungkin udah nggak misuh di sini, tapi di sini masih nggak, ya kan? Kita sudah tahu kok nggak boleh diam. Sininya diam, sininya belum diam. Nah itu, jadi segala pencobaan, ujian itu untuk kita mengetahui kualitas kita ini sudah betul-betul belum murni di hadapan Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, ya, memberi engkau makan mana, ya, dikasih makan sama Tuhan pas-pasan gitu ya. Seolah-olah tidak ada terobosan besar. Kenapa? Karena kalau begitu dikasih terobosan besar, mungkin kita nggak berubah. Belum permanen perubahannya, baru perubahan di sini. Belum seluruh hidup kita, karakter kita berubah. Baru ngerti-ngerti aja di sini doang. Ya. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Untuk membuat kita mengerti bahwa kehidupan kita bukan hanya yang sementara ini di dunia ini saja, yang fana ini saja. Ya, kita penting cari uang, betul. Kita hidup perlu uang, keluarga kita, anak kita perlu. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah perubahan kita, manusia rohani kita. Ya. Ketika kita berubah, ketika kita betul-betul berubah, maka gampang untuk Tuhan memindahkan kita masuk ke dalam tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Gampang. Tetapi asal kita bisa dipercaya dulu. Ya. Dan di sini dikatakan pakaianmu tidak menjadi buruk, tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi ada pemeliharaan Tuhan. Walaupun kita di padang gurun, walaupun kita susah, ya, kerja keras, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nah, ya nggak mungkin ya, itu cuma kiasan aja ya. Nah, intinya betul-betul banting, wah pontang-panting seperti itu. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan. Walaupun belum ada terobosan besar, tapi Tuhan pelihara. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan sedang mendandani kita. Tapi yang Tuhan mau adalah kita cantik menurut Tuhan. Ya. Ibu-ibu tahu kan ya? Ibu-ibu tahu pasti ya. Ada orang itu cantik itu kayak make up-nya tebel gitu ya. Ada orang itu cantik alami gitu. Tanpa make up pun cantik. Ada yang dioperasi sana sini, dibotok, ditarik benang, ditarik ini begini, begitu. Tapi kayaknya jadi gak cantik gitu. Nah, Tuhan itu sedang mendandani kita. Tuhan itu pengen kita cantik, tapi cantik menurut versinya Tuhan. Seringkali manusia pikir, wah saya itu bagus kalau pakai ini, kalau begini. Kita punya versi cantik menurut kita sendiri. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi Tuhan itu sedang mendandani kita. Atau seperti Tuhan itu sedang melatih kita. Seperti pelatih olahraga, pelatih fitness gitu. Ayo, saya mau bentuk otot ini kamu. Bentuk otot tangan kamu. Bentuk otot kaki kamu. Bentuk otot punggung kamu. Misalnya seperti itu. Lagi dilatih. Itu kalau misalnya istilahnya itu coach gitu ya. Atau misalnya seperti istilahnya itu salon lagi didandani gitu. Ya. Nah, orang Israel berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Kenapa? Karena mereka memberontak. Dalam pembentukan Tuhan mereka memberontak. Mereka tidak taat, ngomel, marah, mencurigai Tuhan. Gak bisa nih kayak begini. Maksudnya kan kayak begitu gitu ya. Jadi waktu mereka ketemu air pahit, mereka ngomel-ngomel sama Musa. Ketika mereka nggak ketemu daging, mereka ngomel-ngomel sama Musa. Ngomel gitu ya. Bukannya bersyukur, ada penyertaan Tuhan.
Ya walaupun gak makan daging tapi makan mana. Nggak ada barbeque, ya kambing guling nggak ada, tapi ada makan mana. Toh bisa makan, bersyukur. Sehari bisa dilewati, sehari bisa dilewati. Mereka nggak bersyukur, mereka ngomel terus. Dan karena mereka ngomel itu karena ketidaktaatan, dan itu adalah pemberontakan. Ya, sehingga mereka harus berputar-putar, nggak selesai-selesai di padang gurun. Bahkan ada yang tidak sampai masuk ke tanah Kanaan tapi mati di padang gurun. Seharusnya perjalanan itu bisa ditempuh selama 3 minggu saja. Tapi karena mereka memberontak, karena mereka ngomel dalam pembentukan Tuhan, marah-marah sama Tuhan, sampai Tuhan melepaskan ular dan dipagut, mereka banyak yang mati. Ya. Akhirnya 40 tahun mereka gak selesai-selesai di padang gurun. Nah, jadi saudara-saudara, seringkali kesukaran itu tidak selalu karena pelanggaran. Ya ada juga ya, ada juga misalnya tabur tuai itu banyak juga ya, banyak juga yang tabur tuai. Kalau dapat tabur tuai ya cepat-cepat bertobat lah. Tapi ada juga kesukaran-kesukaran di dalam hidup kita, ujian-ujian, kesulitan, penderitaan dalam hidup kita. Seperti Ayub misalnya ya. Bukan karena pelanggaran kita mengalami padang gurun kehidupan. Tetapi, karena kita sedang dididik Tuhan, kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi suatu bangsa yang kudus, siap berubah, didetoks. Mesir duniawi ini harus didetoks. Ya, cara kita berpikir, cara kita menghadapi orang lain, cara kita menghadapi orang-orang yang tidak kita sukai. Apa kita memberontak seperti orang Israel? Jangan memberontak, nurut apa maunya Tuhan, kita nurut supaya kita cepat lepas dari padang gurun. Ya. Itu yang Tuhan mau. Nah, padang gurun mau menunjukkan atau mau membuat kita, mengevaluasi kita, supaya kita memahami siapa sih diri kita sebenarnya ini, apa sih yang masih kurang di hadapan Tuhan. Itu tujuannya. Ya. Dan ketika kita melalui padang gurun, orang yang nuraninya bersih akan semakin dimurnikan. Tetapi orang yang nuraninya jahat akan semakin tampak jelas. Itu kan seperti orang Israel di padang gurun. Yang nuraninya jahat, ngomel. Akhirnya dipagut ular, mati. Tapi yang nuraninya bersih seperti Yosua, Kaleb, semakin murni. Dan itu tidak banyak orang yang seperti itu. Nah, padang gurun bukan maksud Tuhan untuk mencelakai kita, enggak, tapi melatih kita, mendetoks, ya, supaya kita meninggalkan Mesir keduniawian kita dan membuat kita bisa menyikapi kehidupan ini seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita bergantung kepadanya seperti kita menerima mana setiap hari. Kita percaya sama Tuhan, percaya akan pemeliharaannya. Membuat kita betul-betul bergantung, bukan bergantung kepada bos A, bos B, bergantung kepada kenalan ini, kenalan itu. Tapi membuat kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Tidak mengandalkan siapa-siapa, tidak mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Ya. Padang gurun bisa membuat kita semakin murni. Tetapi orang yang salah menghadapi segala ujian itu bisa membuat jatuh dalam dosa. Oleh karena itu yang diperlukan apa? Ketaatan, kerelaan. Dibentuk, dipimpin oleh Tuhan. Ya. Ada satu lagu yang bagus sekali. Ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu telah berubah, berkat melimpah bagi
selamanya aja. Ku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kasih setiamu tak berubah, berkat melimpah bagi kami. Dalam naunganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Sekali lagi, ajarku tak curiga padamu, saksikan kasih dan tulus pribadimu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, maha bijaksana, dapat aku percayai. Kuatkan iman kita. Dalam tanganmu ku aman, damai sejahtera selamanya. Jadi ketika Tuhan tidak juga mengabulkan apa yang kita inginkan, tidak mengabulkan doa-doa kita seperti yang kita mau, jangan curiga bahwa Tuhan itu gak peduli sama kita. Jangan curiga bahwa Tuhan itu pilih kasih. Kenapa kok orang lain ditolong kok saya enggak? Jangan curiga. Lakukan bagian kita, bersyukur dan percaya akan tuntunannya, akan tiang awan dan tiang apinya. Dia tidak membawa kita untuk membinasakan kita di padang gurun, tapi membawa kita, kalau kita mau nurut, kita mau taat, kita akan sampai di Kanaan. Amin. Silakan saya kembalikan yang bertugas. Terima kasih Kak Ana buat firman-Nya. Teman-teman ada yang mau bertanya atau mau kesaksian? Barangkali silakan buka mic-nya. Lehernya kenapa Bu Lili? Agak dingin, takut angin. Suami buka kipas angin. Saya takut kipas angin. Siapa yang ada yang mau itu kesaksian atau bertanya? Atau Pak Hadi mau menanggapi? Ya, kalau Pak Hadi mau. Oke. Enggak, kalau saya nggak ada tanggapan, cuma apa yang Kak Ane ceritakan, Tuhan tidak membawa kita maksudnya sampai benar-benar tuh ya kelaparan, tapi juga nggak ada kelebihan, harus sesuai dengan dan Tuhan. Itu memang benar Kak Ane. Soalnya saya alamin sendiri ya. Saya sebenarnya cerita singkat aja ya. Sebenarnya kenapa saya bisa sampai ke Taiwan? Sebenarnya saya juga nggak ada keinginan gitu mau ke Taiwan, sama sekali nggak ada. Karena saya tahu kalau ke Taiwan itu pasti ya kerja lah. Namanya memang tempat kerja ya. Itu ya karena memang Tuhan mau bentuk saya gitu. Di Indonesia tuh sebenarnya kehidupan saya udah cukup baik. Boleh dibilang ya sangat baik lah. Saya punya usaha,
Sampai suatu hari ya begitulah. Itu namanya serakah, kecanduan, ya mau judi. Padahal udah punya usaha. Akhirnya ya semuanya dijual buat bayar utang. Ya mau kaya sekali sih enggak lah. Ukuran orang Jakarta mah kita cuma ya lumayan aja. Sampai mobil, sampai villa. Ada juga villa di Kota Bunga, di Puncak. Tapi kecil, tipe yang kecil. Jual, bukan jual, bayar ini, bayar utang. Saya dulu kan main-main judi, terus ya bayar. Ya, dan juga punya supir. Sekarang saya yang jadi supir. Nah, itu memang benar apa yang Kak Ane yang khotbahkan malam ini, ya saya juga sangat tersentuh ya. Saya benar. Soalnya saya udah bisa merasakan sampai nggak berani sebut nama Tuhan gitu. Saya Katolik ya, sampai Katolik jadi saya udah nggak pernah ke gereja. Udah nggak pernah ke gereja, istri ajak apa juga saya udah nggak mau. Soalnya saya pikirannya udah anti sekali kalau disebut apa tuh menyebut nama Tuhan Yesus, ya ketakutan. Padahal saya kan dulu cukup ini sih aktif juga di gereja setiap minggu. Udah gitu sama keluarga juga kayaknya ada ya berdoa. Kalau orang Katolik kan berdoa rosario ya. Ya, akhirnya ya begitulah. Tuhan membentuk saya, akhirnya saya benar-benar dihancurin semuanya. Habis semuanya. Mau nggak mau, saya harus ke Taiwan gitu. Itu jalan satu-satunya. Saya di Indonesia nggak mungkin lah ya saya kerja. Kalau kerja kan nggak cukup buat keluarga gitu. Satu saya, jadi orang tua memang mama ada di Taiwan gitu. Dan ya semuanya dikasih kemudahan gitu. Pas waktu itu kerusuhan ya. Kerusuhan memang waktu itu saya ya ada rasa takut juga ya. 1998 ya. Akhirnya saya ada ini permohonan, suruh mama permohonan bisa tinggal di Taiwan gitu, bisa pindah. Sesudahnya itu aman 1999 malah udah aman ya nggak ada apa-apa. Usaha saya lagi maju-majunya. Saya juga udah apa tuh nggak ada mikirin ke Taiwan lagi. Akhirnya kejadian ini sampai nggak lama saya numpang di rumah kakak. Kakak saya kan buka kos, dikasih satu kamar yang kecil, satu kamar tinggal berempat. Wah, semua uang makan apa aja nggak ada. Tapi saya masih di ini ya saudara gitu, kakak adik saya yang kasih ini biaya sehari-hari. Udah begitu, mujizat juga nih Tuhan maha baik. Nggak sampai cuma berapa hari, saya langsung ada kabar katanya dari Taiwan ada panggilan gitu, udah boleh ke Taiwan gitu. Padahal permohonannya paling nggak tuh harus 1 tahun. Pas kejadian, pas saya lagi diungsiin ke rumah kosnya kakak saya, udah pas waktunya gitu. Memang semua udah diatur kayaknya. Ya udah gitu, begitulah. Akhirnya semua berangkat, semua dibiayain sama kakak adik saya. Memang dari situ memang Tuhan maha baik. Sekarang kalau dipikir Tuhan maha baik. Biarpun sekarang saya nggak menyesal kok. Sekarang kayaknya hidupnya pas-pasan di Taiwan. Ya namanya kita pendatang kan ada-ada aja deh ya. Biar mukanya semuanya sama kayak orang Taiwan. Tapi kalau dengar logatnya orang bukan orang Taiwan, di orang pasti ya pasti agak gimana ya. Ada semacam ya namanya sentimen lah gitu. Saya sih nggak masalahin itu. Cuma yang saya udah bersyukur dengan keadaan saya sekarang ini. Cukup aja gitu, udah cukup udah. Soalnya Tuhan mungkin maha tahu ya, saya orangnya serakah.
Kalau saya dikasih lebih, saya mau lebih lagi. Kak. Akhirnya ditarik sama Tuhan kali ya. Ya itu kepanjangan ya. Kasih. Silakan Kak Ana nanggapin atau bagaimana? Makasih sharingnya Pak Hadi. Itu tadi kenapa ya saya pengen tanya itu, kenapa kok nyebut nama Tuhan itu takut? Apa yang ditakutkan, Pak? Iya, soalnya saya tahu Kak Ana, saya tuh maksudnya tuh udah setiap hari, boleh dibilang setiap hari pergi main judi. Saya udah tahu, saya udah kayaknya berbuat dosa. Iya, iya, iya. Udah buat dosa, jadinya kayaknya nggak berani. Kalau sebut nama Tuhan, kalau kan kadang-kadang istri aja kadang bilang, ayo kita ke gereja. Wah, langsung kayaknya hatinya galau gitu. Bilang enggak, saya nggak pernah. Iya, iya, iya. Tuhan baik ya. Ditarik, Mm-mm. udah takut nggak berani datang sama Tuhan, Tuhan yang tarik ya, Pak Hadi ya. Iya, Citraan. iya. Silakan. Silakan yang lain masih ada nggak? Mbak Lisa? Mbak Lisa nggak Ya, ada? ini saya mau sharing ya. Jujur aja saya beberapa hari ini sebenarnya punya masalah ya. Dari keluarga saya yang di Indo itu, ya kayak gimana ya, saya, mereka kok akan-akan kalau gitu, mereka kok harus menggantungkan diri ke garis saya. Terus pernah saya tanya, kalian memang nggak bisa usaha sendiri? Ya bukannya saya kok nggak mau bantu, tapi kalau misalnya kondisi saya sendiri tidak memungkinkan, ya saya cuma bisa bantu apa alat agarnya. Terus jawaban dari pihak mereka ini seperti apa ya? Lah dari keluarga suami aku aja juga bantuin kok. Masa dari keluarga aku nggak bantuin? Maksudnya aku gitu, Mbak Kang. Maksudnya aku kalau keluarga dari pihak ini kan adik saya ya, dari keluarga yang apa yang suaminya nggak bantu. Terus dari adik saya ini dari keluarga yang perempuan kok nggak bantu gitu loh. Jadi selama ini mereka itu hidupku kayak apa ya, kayak menggantungkan dari pihak keluarga. Jadi pihak laki juga harus pihak perempuan gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak perempuan, misalnya saya yang dikogong terus ya, mereka kok kamu nggak bantu, ntar mereka dari keluarga saya nuduh saya, keluarga kamu kok nggak ngurusin kamu sih, nggak mau perhatian sama kamu. Terus akhirnya saya ngomong sama dia ini gini, apa, saya bisa bantu kamu, tapi nggak dalam bentuk uang. Sebab alasan dia kok banyak banget. Terus bukannya saya kok gimana ya? Bukannya saya lelah yang bantu, tapi kalau tiap hari saya bantu dia, sementara dianya nggak berkembang, cuma datang telepon saya cuma minta uang dengan alasan macam-macam. Akhirnya saya mutusin saya bantu kamu, tapi saya kasih kamu sembako langsung dari luar negeri, pikirin sana. Entar lewat teman aku siapa. Terakhir dianya marah nggak, terus HP saya ini dimatiin. Pokoknya mintanya dalam bentuk uang gitu loh Kang. Artinya kadang kok cuma gini Mbak ya. Rasa gini, Tuhan ini sebenarnya Lazarus atau cobaan yang nggak kamu izinkan buat saya. Kadang saya tuh dilemanya di sana Kak Angga. Sebab gini, kalau itu emang Lazarus kan berhak untuk bantu ya. Tapi seandainya ini adalah aku coba buat saya untuk dewasa, untuk saya memilah mencari akar ngakib yang terbaik, ya juga nggak nyakitin hati Tuhan ya, juga untuk sesama juga baik, buat saya sendiri juga baik. Saya kok kadang dilemanya di sini Kak. Kadangku sampai gimana ya, untuk cari cara itu sampai saya berdoa, aku kadang gimana, nggak ya benar ya Tuhan, aku nggak langsung ngasih jawaban, cuma ya inilah kadangku buat saya dilema aku di sini Kak, jujur aja. Sebab gimana ya, kalau saya nggak bantu kok gimana, tapi kalau bantu kondisi saya gini, terus kalau saya bantuin terus, mereka tuh cuma beri kabar saya cuma butuh uang. Kalau mereka punya kehidupan baik, mereka tuh nggak pernah ngabarin saya. Sementara mereka juga nggak mau mengerti kondisi saya gimana, aku nggak mau. Kadang cuma saya kok gimana ya, ya jujur ya kita
terima apa adanya, bersyukur sama Tuhan. Saya sih sekarang gini, cuma kadang kok kalau saya nangis, nangisnya ke Tuhan, Kak. Saya bawa Tuhan. Kenapa semua keluarga saya cuma ngungkup saya gini, sementara mereka nggak mau ngertiin saya, Tuhan. Saya cuma gini aja. Ya ini aku sharing aja, Kak. Ya begitulah, Tuhanku kadang bawa kita di padang gurun. Nggak ada jawaban dia. Itu juga Sebenarnya ada jawaban dia di bawah kita. sebetulnya itu juga latihan. Latihan buat Bu Lisa belajar untuk cuek, untuk nggak overthinking, untuk nggak peduli, selalu peduli sama pikirannya orang, pendapat orang, tapi yang harus peduli adalah pikirannya Tuhan. Nah, untuk soal membantu kan ada koridornya ya. Apakah itu orang tua, apakah itu anak? Anak pun misalnya kita punya anak ya. Anak pun sampai batas tertentu dia harus mandiri. Tapi kalau misalnya masih sekolah, kita wajib untuk nyekolahin. Jadi yang tanggung jawab kita adalah orang tua, anak, ya. Kalau suami ke istri tanggung jawab gitu ya. Itu tanggung jawab. Tapi kalau saudara, nah, saudara ini sebatas apa kita bantu? Contoh misalnya dia masuk rumah sakit, sakit fatal. Kita harus bantu bayar rumah sakitnya. Semampu kita tentunya, semampu kita, jangan maksa. Ya. Tapi kalau misalnya dia sudah waktunya kerja, tapi dia nggak mau kerja, atau kerja juga on off, kadang kerja, kadang enggak, misalnya kayak gitu. Kalau kita bantu, justru kita sedang merusak didikan Tuhan dalam hidupnya dia. Menghalangi didikan Tuhan dalam hidupnya dia. Gini, orang yang nggak bertanggung jawab, orang yang malas nggak akan masuk surga. Karena orang males, orang nggak tanggung jawab tuh nyusahin orang. Jadi benalu tuh nyusahin orang. Dan di surga itu nggak ada orang yang nyusahin orang tuh nggak ada. Ya kan? Tukang nodong gitu. Copet. Di surga ada? Nggak ada. Itu kan orang yang nyusahin orang. Ya kan? Yang males kerja, yang nggak tanggung jawab, itu nggak ada di surga. Nah, supaya Tuhan nggak pengen seorang pun binasa. Nah, gimana caranya supaya seorang pun tidak binasa? Tuhan akan didik. Orang yang malas dididik supaya rajin. Gimana caranya? Disuruh kerja. Nah, kalau ada orang yang lagi disuruh kerja, dididik kerja sama Tuhan, terus kita tolongin terus, dia akhirnya enak nggak kerja, kita lagi ngehalangin didikan Tuhan dalam hidupnya dia. Nah, permasalahannya di Ibu Lisa adalah Bu Lisa nggak tahan kupingnya, nggak tahan hatinya. Itu pun didikan Tuhan. Mereka ada, itu pun jadi amplas buat hidup Bu Lisa. Supaya punya hati yang lentur, yang luas. Kata lemah lembut, ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Kata lemah lembut itu sebetulnya adalah hati yang rela dilukai. Saking lembutnya, kalau keras, kejeduk itu pecah. Tapi coba kalau sesuatu yang lembut dibanting, pecah nggak? Enggak. Sesuatu yang keras, kalau kena pukulan, itu bisa pecah. Nah, Tuhan sedang, mungkin Tuhan sedang membentuk hatinya Bu Lisa jadi lemah lembut. Untuk rela dilukai, dan gak dipikirin. Kalau orang mau ngelukai, mau ngomong apa, udah. Belajar gak mikirin. Tidak buang waktu sia-sia untuk mikirin hal yang nggak mesti dipikirin. Nah, coba dilalui itu semua, Bu Lisa. Lagi dilatih mungkin ini, dilatih sama Tuhan. Melalui orang-orang yang kayaknya ngeselin gitu. Terima kasih Mbak Lisa. Mungkin ada Terima satu orang kasih Kak Ana. Terima kasih Kak Ana. Saya jujur aja, ini kisah ini sebenarnya juga baru seminggu yang lalu jujur aja. Cuma sekarang saya buat saya sekarang santai aja sih Kak. Cuma ya ikut kaki saya sharing kok. Ya namanya juga di padang gurun kali ya saya ini.
Ya seperti terima kasih lah Kak Anga, terima kasih. Jujur aja ya Kak Anga, saya ini gimana ya? Saya kok kalau sering doa ya, sering doa ini juga sharing lagi ya, sering doa minta Tuhan saya tolong saya kan manusia kan punya kodrat dosa ya, tolong ditunjukkan lah apa kodrat dosa saya yang masih ada di tempat di dalam diri saya kok apa. Oh, biasanya kalau sudah ngomong seperti itu ya Kak Anga, kenapa ya semua semua yang jahat, semua yang jelek-jelek kok keluar semua ya. Yang gampang marah, gampang tersinggung, yang semua kadang-kadang kayak gini, agak kayak agak bisik kan ya yang hati-hati lo dosa lagi ngintip di tempat kamu lo ya, dosa hati-hati kamu jangan kayak kain lo ya. Kadang-kadang ada ucapan seperti itu ya. Ya hati-hati, hati-hati. Saya sendiri kadang ya, jiwaku kamu hati-hati ya. Tapi kadang-kadang kalau udah apa kasus atau peristiwa itu muncul, kadang-kadang kita tuh nggak bisa langsung peka lo kan. Kadang-kadang gimana ya? Emang sih ya kadang-kadang agak kemas kerja misalnya gitu ya, ngeseling temen itu kadang malah aku langsung ya bener sih langsung rendah ya, tapi kok kadang nggak bisa langsung peka ya, kenapa ya Kak Eno ya? Ya, karena kodrat dosa kita sudah begitu nempel udah sekian puluh tahun, kita baru sadarnya sekarang. Nggak apa-apa, latihan. Itu berarti belum lulus. Oh, Besok siap lagi untuk latihan lagi, ketemu lagi yang kayak gitu. Sampai betul-betul selesai. kan sering dibuat seperti ini. Semangat. Ya, mungkin ada semangat yang semua. lain. Kak Kalau ngengah. Mbak Nena, senyum-senyum aja nih Mbak Nena. Ada? Malam Kak. Mau sharing saja saya. Saya dulu juga seperti itu ya, karena saya dulu kan dari Muslim ya, latar belakang dari Muslim gitu. Dulu kehidupan dari anak-anak sampai remaja sebelum menikah itu nyaman gitu, hidupnya nyaman. Orang tua juga ya lumayan lah, yang nggak kekurangan, yang nggak kelebihan gitu. Terus waktu itu terus saya menikah sama suami saya ini Katolik. Saya kok gini, kenapa Tuhan sering gitu dulu Kak, kayak yang masih yang kayak orang Israel itu loh Kak, yang masih itu tersungut-sungut gitu. Kenapa setelah saya percaya Yesus, kenapa hidup saya malah berantakan, saya malah kekurangan, saya malah begini, malah begitu gitu. Dulu seperti itu. Sama itu kayak orang Israel yang bersungut-sungut itu, yang nggak bisa move on dari itu tadi, yang kayak apa ya, karakternya Buddha itu loh, nggak bisa move on. Lama-lama setelah dengar khotbahnya Pak Eras tuh gini, itu hari kan saya tanya juga di Abam ya, Pak Eras bilang begini katanya, kalau memang kita salah pilih jodoh ya udah nggak ada jalan keluar lagi, udah nggak ada jalan berbalik katanya gitu. Ya namanya nasi sudah jadi bubur, bubur itu ya enak-enak ya dimakan. Dari situ saya belajar Kak, oh ya udahlah kita harus menerima kenyataan sambil kita berjalan gitu melewati padang gurun itu tadi gitu, nikmati saja seperti itu. Ya akhirnya lama-lama tuh bisa gitu. Akhirnya, ya sudahlah hidup cuma segini aja, sampai berapa lama sih gitu. Sedangkan di Alkitab saja bilang 70 sampai 80 tahun itu pun bonus kalau bisa 80 gitu. Ya udah aku jalanin saja, dilewatin hari ke hari saja lah pasti bisa gitu. Tapi kadang-kadang juga ya masih kalau ada masalah yang macam kayak tiba-tiba gitu, oh Tuhan kok masih gini lagi ya, kok masih gini lagi. Kadang-kadang itu masih meronta lagi, itu karena ya itu tadi Kak, lipatan yang udah puluhan tahun itu tadi lah Kak, yang kodrat dosa udah puluhan tahun tadi masih lipatannya itu tebal banget gitu loh. Ketika kita masih mau keluar gitu kayaknya masih balik lagi seperti itu Kak. Itu saja sih sharing dari saya. Iya, kita semua Terima punya kasih Mbak Nena. ini yang sama ya.
bahkan Pak Eras juga bilang, saya juga bertumbuh gitu. Wah, ada satu step lagi. Dulu saya suka cerita kan, dulu saya itu Iya. disakiti orang-orang begini-begini, pengen marah. Nah, terus Tuhan didik, Tuhan misalnya kena COVID lah, kena apa, dibentuk. Terus setiap kita punya perjuangan, kita punya medan perang kita punya istilahnya tuh monster kita masing-masing yang harus kita lawan. Ya semuanya semangat ya. Jadi sama-sama teman seperjuangan di sini. Kak Ana mau tanya lagi, boleh nggak? Mau Ini tanya, Mbak Kak. Lisa udah terlalu malam ini, udah jam 11:10. Nanti Kak Ana mau istirahat atau bagaimana? Coba Oke. ya udah sekarang sedikit aja Mbak Lisa, oke. Tambahin sedikit aja. Jangan terlalu panjang. Ayo Mbak Kak Lisa. Ana, gini Kak, kan saya pernah dengar ini kok banyak Pak Eras juga banyak apa hamba Tuhan ya. Kalau kita apa pelayanan itu dibentuk dari diri kita sendiri baru terus di keluarga kita ya. Seandainya kita apa memberitakan firman atau apa ya firman Tuhan dari tingkah laku kita terus bertahap ke keluarga ya. Yang pertama keluarga, baru masyarakat di sekitar kita ya. Seandainya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi keluarga cuma ya mereka sih tidak mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan atau berbuat jahat ya. Tapi seperti yang Pak Eras bilang, selama mereka tidak berlawanan, mereka berada di pihak kita. Itu terus gimana Kak? Masuk saya untuk kita ini termasuk dalam hal ini pelayanan kita gagal atau enggak Kak? Setiap orang itu punya kehendak bebas. Jadi kita itu bersaksi kepada keluarga kita dengan cara kita tidak menjadi batu sandungan. Jangan sampai mereka bilang, kok jadi Kristen kayak gitu, saya nggak tertarik jadi orang Kristen. Tapi mungkin mereka belum sampai tersentuh. Mungkin mereka udah, wah jadi Kristen tuh bagus ya. Kamu ternyata jadi Kristen sekarang kamu jadi baik gitu. Mungkin mereka udah ngelihat seperti itu. Tapi mereka mungkin belum ada nggak semua orang itu pilihan. Kalau kita jadi Kristen itu kita jadi orang pilihan ya. Tapi nggak semua orang itu pilihan gitu. Nah, nggak semua orang itu memang bisa terbuka hatinya terhadap untuk mengenal Kristus. Nah, tetapi bukan berarti orang-orang yang bukan pilihan ini nanti masuk neraka. Asal mereka tidak menghujat Tuhan, mereka tidak misalnya menghalangi kita ke gereja dan lain sebagainya, ya it's okay gitu. Ya, sampai suatu saat hatinya dijamah sama Tuhan. Bagian kita ya udah kita bersaksi sambil kita bertumbuh, sambil kita melayani Tuhan. Itu kan bersaksi itu kan nggak usah ngomongin terus ya. Kita kan jadi kitab yang terbuka, bukan speaker yang menyala. Ingat waktu dulu kita tinggal di kampung, kalau tetangga hajatan pakai speaker segede gaban, 3 hari 3 malam, dangdutan, ya kan? Gimana tuh tidur di sebelah rumahnya? Nggak bisa tidur, ya kan? Itu speaker yang menyala. Kita dipanggil, kata Rasul Paulus, kamu adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Artinya kalau orang lain nggak kenal Tuhan, orang lain nggak kenal Injil, nggak baca Injil, mereka bisa baca melalui hidup kita. Kita surat yang terbuka yang dibaca banyak orang. Kita bukan ngomongin orang. Itu speaker yang nyala, ribut, berisik. Tapi kita surat yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Yang paling bisa baca duluan siapa? Pasti orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita, suami, anak kita. Atau majikan yang kita hidup serumah sama dia. Itu. Ya, gitu. Bukan berhasil atau nggak berhasil bukan dari ukuran berapa banyak yang jiwa kita bawa. Nggak usah dilihat seperti itu. Apakah kita menyenangkan? Makasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Ana buat pelayanannya. Saya minta kepada Kak Ana untuk doa penutup. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bertemu melalui
platform online ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan terlebih Engkau hadir di dalam setiap hari demi hari di dalam hidup kami. Dan Engkau yang menuntun kami, Engkau menyertai kami dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau mengerti bagaimana Engkau bijaksana, Engkau luar biasa dan Engkau mengerti bagaimana membentuk kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu yang taat, boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh rela untuk dibentuk di dalam pembentukan tangan Sang Penjunan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu turun untuk kami semua, berkat dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus terus menyertai kami sepanjang hidup kami sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Terima Ane. kasih Kak Ana. Selamat malam Selamat semuanya. Selamat malam. Saudara-saudara Malam seiman. Selamat. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Malam semua. Selamat istirahat. Malam semua. Selamat istirahat. God bless. God bless. Bless. Masih.